warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di acara podcast Dibajak, dibahas bareng Jaksa. Kali ini bintang tamu kita ada cewek cantik dan cowok ganteng yang gak kalah gantengnya kayak artis apa ya? Ya Mbak Dayang sama Mas Prayogi. Selamat siang. Siang Kak Ica. Senyumnya manis sekali ya. Alhamdulillah. Dimanis-manisin kan. Abis sebelum ini ada aktivitas apa nih? Kalau saya sendiri sih ya sejauh ini yang lagi sedang melangsungkan pendidikan dan pelatihan ya, Kak. Pelatihan. Pelatihan auditor ya. Kalau Mbak Dayang? Kerja Kak. Oh, kerja. Di sini kita akan membahas tentang tipsnya mereka bisa lulus di Kejaksaan Tinggi. Ya, tips-tipsnya sebelum ini kan ikut tes nih semua sama kayak peserta-peserta lain ya, gimana tes di awal, akhir sampai ada tahap-tahapan. Itu tahapannya biasanya tuh ada wawancara ya? Iya. Wawancara, kesehatan, udah gitu, tes tulis. Nah, tips and triknya tuh bisa lulus tuh apa tuh? Apa ngasih kue? Skripsi kali. Itu apa tuh ya? Bisa dibagi ke teman-teman kita tuh di luaran? Ya, Dayang dulu. Abang. Boleh, nggak usah rebutan. Kalau dari saya pribadi sih Kak, waktu ujian tahap pertama ya SKD ya. Kalau SKD itu yang pentingnya sih bagaimana caranya menguasai banyak soal sih. Iya banyak soal. Semakin banyak kita menguasai referensi soal, kita semakin tahu jenis soalnya seperti ini, jenis soalnya seperti ini. Karena kalau menurut saya sih, kalau sekedar kita mempelajari materi kan nggak ada habisnya tuh. Ya, betul. Nah, sedangkan kita soal yang bakal keluar kita nggak tahu apa. Jadi ya lebih baik mempelajari soalnya aja, menguasai sebanyak mungkin soal, ya hingga akhirnya menguasai tahu apa yang harus kita jawab, apa yang harus kita jawab. Istilahnya gambaran soal tuh kita Nah, tahu dulu gitu ya. Iya. Jadi biar tahu isinya apa yang mau kita tulis gitu ya, apa yang mau kita tulis. Kalau Mbak Dayang gimana? Sama Kak. Dayang lebih banyak latihan soal sih Kak, tryout gitu dari buku CPNS gitu Kak. Terus Dayang pilih karena sebelumnya pernah ikut tes yang lainnya kan Kak. Jadi kayak ada gambaran sedikit gitu Kak. Jadi kayak Dayang rangkum itu terus Dayang latih. Atau ada bisikan dari apa kayak gini nih, atau apa punya teman yang udah lulus di sini sebelumnya ada belum Kak. Berarti Belum memang ada. murni baru, Kak, benar-benar murni baru. awal ikut ujian tuh memang coba-coba gitu ya. Ternyata membuahkan hasil ya. Kelulusan tahun berapa nih kemarin? Tahun 2019 Kak. 2019 iya, sama, satu angkatan. Pendaftaran 2019 yang harusnya kita kelulusan 2020, namun karena ada COVID, Iya. jadi kelulusannya ditunda jadi 2021. 2021 itu apa? Ini satu bidang atau gimana? Apa maksudnya ngambil apa gitu? Oh beda. Nah, kalau saya itu ahli pertama calon auditor. Oh, Pak auditor ya. Auditor. Kalau Dayang dari pengemudi pengawal tahanan Kak. Berarti audit pengemudi di audit ya? Iya Kak. Bingung juga. Bingung ya, Kak? Apa tuh yang mau diaudit dari pengemudi nih? Cara mengemudi kan. Berarti jago ini ya, Mbak Dayang jago mengemudi atau pembalap sebelumnya? Enggak sih Kak, cuman emang sebelum karena udah ngambil farmasi ini kita ada mengikuti tes mengemudi Kak. Oh, itu yang kayak kan balik lagi nih ya kita ya, kayak Bang Yogi tuh kan auditor. Ya, waktu auditor itu apa aja tuh ininya? Apa waktu di uji tesnya tuh apa aja? Oh, tahap kedua ya SKB. Iya, SKB itu. Tahap kedua sih biasa ya, kita kan sudah dari BKN pusat kan ada tesnya tuh 3 macam ya. Iya. SKB, wawancara, tes kesehatan, sama psikotes ya, 4. Nah, jadi kalau saat SKB itu yang CAT-nya itu yang ditanya itu ya seputar kejaksaan, seberapa jauh kita mengenal instansi kita, terus tentang formasi yang kita ambil tentang apa. Kalau auditor sih ya kebanyakan bagaimana kita mengaudit, bagaimana kita memeriksa bagaimana sih kinerja di instansinya instansinya. gitu. Diwawancara juga
Sama siapa tuh? Waktu itu saya diwawancara sama Wakajati saat itu, Pak Wakajati. Bambang. Wah, Iya, Pak Wakajati ya. Apa tuh rasanya tuh? Aduh, nggak bisa dijelasin lagi. Itu pertama kali sih ketemu pejabat, istilahnya pejabat Tinggi ya ya. di Kejaksaan Tinggi. Cuman ya kena mental ada lah. pasti Kena mental ada. Kena mental. Cuma bisa ya, Bisa, alhamdulillah. alhamdulillah bisa, karena ya itu tadi dengan persiapan yang matang, kita pas masuk ke ruangan itu ya yang ada ya udah optimis aja gitu. Optimis ya. Pokoknya yang penting bisa nggak bisa ya. Iya. Kalau Mbak Dayang tuh kan pengemudi ya, pengemudi. Berarti syaratnya harus punya SIM, SIM A, punya. Kak. Iya, Oh, punya. sudah lama tuh punya SIM. Udah, Kak. Udah. Berarti punya SIM A, udah tuh ininya cara tesnya yang Kalau- diuji apa aja tuh? Kalau Dayang mungkin berbeda ya Kak sama Bang Yogi, karena kalau Dayang ada 4 tahapan Kak. Tes wawancara, komputer, kesehatan, sama apa satu lagi ya Bang? Tes itu ya keterampilan. Keterampilan ya, keterampilan pengemudi Kak. Oh, Ya, Kak. kalau keterampilan mengemudi itu di tempat ini kah, di tempat di mana tuh? Memang khusus Iya, untuk khusus latihan di itu? Honda gitu Kak. Itu nanti kita dicoba maju, mundur sama ngikutin zigzag, jangan sampai lewat pembatasnya itu Kak. Terus parkir paralel. Istilahnya bagaimana cara mengemudi yang baik cara dan benar mengemudi. gitu Iya, ya? pengecekan sebelum sesuai SOP-nya gimana gitu. Atau Misalnya tahu bawa nggak pimpinan, rambu-rambu lalu lintas juga gitu, iya sama gitu, ya? Kak. Berarti sama bagaimana tes SIM gitu, hampir sama atau Iya, atau hampir. memang beda? beda sih Kak. Beda ya? Karena kayak pengecekan sesuai SOP sebelum bawa pimpinan itu gimana gitu Kak. Oh gitu ya, istilahnya dia harus tahu tahapan-tahapan dan tahapan. etika Iya, Kak, siap. membawa pimpinan begitu ya. Begitu. Berarti, nah dari sekian itu kan ada tuh dengar tuh kalau misalnya yang paling penting tuh kesehatan. Nah, itu gimana nih? Untuk bisa lolos kesehatan itu gimana nih? Kalau misalnya entar Yogi sebelumnya persiapan jaga fisik atau apa gitu untuk Mbak Dayang, atau sebelum tes kesehatan kita harus kayak gini dulu apa gitu, apa gimana? Iya. Kan tuh pasti kan karena Mbak Dayang sama Mas Yogi bisa lulus gini, berarti kan semua tahapan itu udah terlaksana dengan Iya. baik ya berarti ya. Tuh kalau misalnya itu kan karena ada yang bilang yang paling sulit tuh di tes kesehatannya katanya tuh misalnya tuh gimana tuh? Kalau saya sih kan udah banyak searching ya, searching di Google apa sih yang menggagalkan di tes kesehatan itu. Tuh rata-rata di Google itu jawabannya tuh selalu di penyakit dalam kayak jantung, paru-paru. Jadi ya dengan mempersiapkan sebaik mungkin, kalau saya sih perbanyak olahraga, lari, jogging gitu. Soalnya kan paru-paru berhubungan dengan pernafasan kayak gitu sih Kak. Istilahnya makanan sehat dengan Makanan sempurna sehat, gitu iya. ya. Kalau Mbak Dayang gimana? Sama sih Kak, kan karena di masa pandemi kan tesnya kemarin karena ada rapid test waktu itu Kak. Jadi kita lebih di rumah aja ya Bang, Di jaga prokes kayak Ya, apalagi kondisi sekarang ya. iya Kak. Terus kayak cepet tidur gitu loh Kak, cepet tidur. Oh, istirahat ya? Istirahatnya cukup Istirahat gitu. cukup, Pola udah makan. gitu Pola makan. Ya karena kondisi kemarin berarti tesnya pas kondisi pandemi gitu ya, Iya, pas. baru pulih gitu, Ya, baru apalagi pulih. kan kondisi pandemi gitu kan hampir sama nih kayak sekarang nih kan ada penerimaan juga nih. Iya. Nah, berarti kan kondisinya tuh hampir sama tuh. Jadi berarti kita harus jaga bener-bener jaga pola makan, udah gitu istirahatnya juga, berarti fisiknya kita juga ya Iya. sering banyak olahraga Iya. berarti ya, biar semuanya bisa terkontrol, biar nggak gampang sakit gitu ya. Kalau kayak gitu sebelumnya kita istirahat dulu karena ada yang mau lewat. Oh iya. Nanti kita kembali lagi ya. Siap Kak. Dengan Mbak Dayang dan Mas Yogi yang obrolnya supaya makin menarik lagi, kita bikin dia lebih enjoy ya. Ya, kembali lagi di podcast.
Kembali lagi kita di acara podcast Dibajak Dibahas bareng Jaksa. Ya Mbak Yogi, salah Mbak Daya. Dan Mas Yogi ya belum jadi Mbak ya belum ya. Nggak ada keinginan juga sih. Ya, kita kembali lagi tadi kan kita bahas tentang kesehatan tuh. Iya. Jadi bagaimana pola jaga kesehatan untuk ikut tes kesehatan Iya. gitu ya. Nah selain itu pasti ada nih antara Mbak Dayang atau Mas Yogi tipsnya. Nah saat tes tuh gimana gitu? Dayang dulu kayaknya. Apa aja gitu yang dites di kesehatan gitu? Kalau untuk Dayang sih kak, itu kan ada cek fisik, cek darah, cek urin lengkap sama cek kehamilan ya kak. Terus kalau cek fisik tuh tato, varises gitu kak. Kalau cek darah karena itu kak, biar mengetahui dalamnya gitu kak. Bagus Gula apa darah juga, enggaknya, Gula, cek cek gula. Terus EKG sama radiologi kak. Itu tipsnya kalau radiologi jangan ngerokok karena ketahuan kan kak. Kalau bisa nggak usah ngerokok. Kalau nggak ngerokok. Ngerti ya. Terus kalau EKG sih kak, jangan deg-degan, santai aja. Saya kemarin tuh ada yang sempat dibilang dokternya kenapa deg-degan ya gitu kan kak. Jadi diulang gitu kak. Jadi santai aja gitu. Terus tidur yang cukup karena puasa juga ya bang Iya, ya. disuruh puasa, Disuruh puasa 12 jam. 8 jam. 8 jam. Panjang. Untuk cek gula. Biar hasilnya akurat gitu kak. Oh gitu ya, biar istilahnya biar hasilnya sesuai dengan apa yang kita mau. Apa Gitu. yang diinginkan juga kan cek gula darah itu kita harus bersihin gula dalam darah kita. Jadi kita sebelum itu dilarang makan, dilarang minum. Cuman minum boleh air Minum putih, boleh. mineral. Air putih. Air mineral. Iya, gitu. Kak. Kalau istilah kalau itu kan tadi kan dari kesehatan. Kita balik lagi tuh, ada yang lupa nih. Kalau kisi-kisi menghadapi mau wawancara tuh. misalnya. Nah, itu kan yang paling istilahnya di sekian banyaknya tes selain kesehatan kan grogi juga ya. Iya. Pasti, Kak. Karena kita berhadapan langsung dengan Pimpinan. Iya. pimpinan di kejaksaan gitu kan. Itu tipsnya apa? Kisi-kisinya apa? Kalau dari saya sih kak, gini, kalau kemarin itu kan auditor kan baru tahu ya kalau di kejaksaan ada. Sebenarnya sih tahun kemarin sudah ada, cuman karena saya baru tahu jadi nggak ada referensi sama sekali. Ujung-ujungnya ya cari tahu nih, yang tahun kemarin yang kelulusan siapa sih? Kan ada tuh di YouTube banyak tuh kan orang yang buat podcast itu, jadi cari tahu oh iya dia ini. Sampai nanyain tuh ke Instagram yang lulus tahun kemarin tuh. Waktu wawancara Niat ditanya juga. Saking niat ya. Iya, Saking saking memang terniat gitu kan. kita memang pengen sungguh-sungguh lulus di pengen kejaksaan jadi ya. persiapan tuh bener-bener dimaksimalin gitu, sampai nanya Mbak ini Mas ini apa sih yang ditanya, oh kita dulu ditanya gini Pokoknya ya. jangan malu untuk bertanya. Iya, tipsnya sih mereka bilang ya salah satunya bener-bener kenalin instansi yang kalian lamar sama formasi yang kalian ambil. Nah, kalau kalian sudah menguasai itu ya insya Allah bisa. Terus juga pahami bener tentang undang-undang kejaksaan 16 tahun 2004 itu benar-benar dipahami, benar-benar dikuasai. Itu sih Kak, kalau sudah menguasai kira-kira apa yang mau ditanyain, kalau udah tahu itu ya insya Allah pas masuk ketemu Bapak udah enjoy aja gitu. Alhamdulillah. Gini, udah gitu apa Mbak Dayang ambil ke pengemudi, Iya. ya, auditor. Selain pengemudi emang nggak ada minat ke yang lain. Kenapa milih pengemudi itu? Sebenarnya untuk SLTA ada 2 formasi ya kak, pengawal sama pengemudi. Cuman karena ada yang ahlinya ada SIM A, terutama berkasnya kak. Terus bisa mengemudi, kenapa nggak coba pengemudi aja kak? Gitu. Kalau kemarin tahapannya tuh pengawal sama pengemudi. Kalau pengawal kan itu Harus bela diri. bela diri. Sertifikat bela diri. Sertifikat bela diri kak. Persiapannya harus sertifikat, punya sertifikat bela Iya, diri, harus, Kak. jago bela diri juga. Bela diri. Apa? Milih kejaksaan tuh apa tuh? Kenapa milih kejaksaan? Kenapa memilih kejaksaan? Awalnya sih kalau secara pribadi jujur saya nggak tahu Kak kalau di kejaksaan ini ada pembukaan buat auditor. Kan saya kan sarjana ekonomi ya. Kan orang pada umumnya itu tahu kejaksaan ini bidang hukum. Kebanyakan hukum. Nggak ada yang tahu kalau ada ekonomi. Tapi
ya rekomendasi temen juga, ada temen bilang oh ini ada nih di kejaksaan buka nih jurusan ekonomi auditor, boleh dicoba nih, lumayan juga. Jadi ya balik lagi lihat peluang, terus juga oh kemungkinannya gede, kemungkinannya besar bisa masuk sini, ya makanya milih kejaksaan. Sama Mbak Dayang gimana? Kan banyak tuh ada beda apa di Kemenkumham atau di bidang di Iya, Kak. instansi lain gitu kan. Awalnya Deng juga nggak tahu kalau kejaksaan ada yang dari SLTA ya kak. Jadi taunya kayak umum kayak polisi gitu, IPDN gitu kan kak. Terus cari-cari informasi, waktu itu ada ketemu sama ibu-ibu lagi pakai baju coklat, wah keren ya gitu. Terus nanya ke ibu, Bu harus dari sarjana hukum ya Bu kalau masuk kejaksaan? Enggak kok Dek, banyak formasinya, cari tahu aja gitu. Jadi semakin cari tahu Semakin coba-coba semakin menarik ya. Atau rezeki di sini. Rezekinya ya. alhamdulillah di Tahunya sini. emang rezeki di sini. Alhamdulillah kak. Oke, alhamdulillah. Semoga ini ya bermanfaat buat kita semua ya, istilahnya karirnya Amin. sukses. Amin amin amin. Semoga makin bisa menunjukkan apa tuh skillnya. Skillnya ya, memberikan apa? Untuk Memberikan instansi ya. instansi, Oh. ya. Kalau gitu enggak ada tips buat teman-teman Dayang dulu. pesan ke Dayang sama dulu. sebelum kita mengakhirin sesi ini. Kalau teman-teman sih, ini kan sudah selesai ya tahap Iya. SKB-nya. Mungkin kalau untuk SKB buat teman-teman yang udah lulus nih tahap pertama untuk SKB, pelajari apa sih, tentang apa sih itu, tentang apa yang kalian lamar, formasi apa yang kalian ambil, terus juga instansi yang kalian lamar itu seperti apa, benar-benar kenalin instansi yang kalian ambil gitu. Itu sih kak. Kalau dari saya. Persiapannya harus mateng kak, karena kan masih banyak waktu ya kak, jadi dipersiapin. Jangan lupa doa sama Doa orang tua. doa restoran. Siap. Terima kasih ya buat waktunya Siap. udah mau Siap, hadir di acara podcast kita. Siap kak. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa lagi dalam waktu. Ketemu lagi apa di acara Podcast di Bajak. podcast Ya. di Bajak apa? Dibahas bareng Jaksa.